Bapak Ibu penguji uji kinerja. Perkenalkan, nama saya Heru Hendrianto, mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 Penerimaan 3 tahun 2023, program studi bimbingan dan konseling nomor Indo D2357025 LPTK Universitas Kramat Jati Surakarta. Pada hari ini, Rabu 6 Maret 2024, saya akan melaksanakan uji kinerja layanan provinsi individu dengan topik rendah diri di SMP Negeri 2 Larangan, Kabupaten Pamekasan, Madura, Provinsi Jawa Timur. Berikut video uji kinerja saya, selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Ya, silakan duduk. Sudah nyaman tempat duduknya? Sudah. Gimana kabar hari ini? Terus gimana? Apa? Sehat? Sehat. Hari ini? Enggak, soalnya sekarang ini kan musim hujan. Cuacanya tidak tentu, kadang hujan, kadang panas. Jadi kebanyakan sekarang ini kan banyak yang sakit, gampang sakit, rentan sakit. Terus gimana kemarin semester 1-nya? Nilainya gimana? Alhamdulillah puas, Puas. tapi masih perlu belajar lagi supaya nilainya lebih bagus. Oh iya, harus lebih meningkat ya belajarnya ya. Terus gini, kalau boleh saya tahu, Pak Nensi kesini ada apa ya? Mau konseling individu atau hanya sekedar tanya jawab untuk kabari? Nah, mau konseling individu. Oh, gitu. Nah, baik. Terus ini, kalau memang Mbak Nensi mau konseling individu, ada keluh kesah apa sih selama ini? Begini Pak, ketika saya berada di kelas, saya merasa kurang percaya diri. Saat diminta maju ke depan, saya takut diolok-olok oleh teman saya karena saya merasa memiliki kekurangan. Dan juga ketika ada pembelajaran kelompok, saya takut tidak diterima dengan baik oleh teman-teman saya. Gini, sebelum melanjutkan konseling individu, perlu Bapak dijelaskan kembali bahwasanya di dalam konseling individu itu ada beberapa asas, ada 3 asas. Yang pertama asas kesukarelaan, di mana di situ dari pihak konseling atau Mbak Nensi datang ke sini itu secara sukarela, tidak ada unsur kepaksaan dari siapapun. Terus yang kedua asas keterbukaan, di mana asas keterbukaan itu segala sesuatunya permasalahan yang dihadapi oleh Mbak Nensi itu harus dalam keadaan terbuka, harus terbuka ke Pak Hairus, terus secara jujur apa yang terjadi dan dihadapi masalah oleh Mbak Nensi. Terus asas yang ketiga yaitu asas kerahasiaan, di mana segala sesuatunya yang berkaitan dengan masalah Mbak Nensi yang diutarakan, insya Allah saya akan pegang dan tetap saya rahasiakan, tidak bocor kepada orang lain. Gimana? Apa masih mau lanjut konseling? Ya. Terus sebelum itu ini saya punya ini. Nah, ini coba pegang, Mbak Nensi pegang. Nah, itu. Untuk 1 menit atau 2 menit atau 1 jam, apakah Mbak Nensi masih mampu megang apa itu? Pot itu? Mampu. Mampu. Kalau semisal
20 kali 1 24 jam apakah masih mampu? Tidak. Oh tidak. Kenapa? Karena berat. Oh berat ya. Oh ya sini. Berarti kalau 1 menit sampai 1 jam berarti Mbak Nisi masih mampu untuk mengangkat beban yang ada di dalam pot ini. Sama halnya seperti ini. Ini diibaratkan masalah. Kalau hanya 1 menit, 1 hari, 2 hari, Pak Nisi saya yakin masih mampu menanggung semua permasalahan yang dihadapi oleh Mbak Nisi. Terus kalau semisal 1 minggu, 2 bulan, sampai 1 tahun, apakah masih mampu? Tidak mampu ya. Jadi ada kalanya Mbak Nisi kalau semisal masalah, kalau terlalu lama kelamaan, saya yakin tidak bisa dan tidak mampu apa itu? Ya menanggung sendiri. Ada kalanya dan ada saatnya Mbak Nisi itu minta bantuan orang lain. Salah satunya mengadakan atau mau berkonseling di individu. Baik. Kok sinar sumur ya? Kamu tidak merasa keringetan? Saya keringetan. Tidak apa-apa ya. Maklumlah ini musim hujan ini. Baik. Yang saya tangkap tadi itu masalah yang dihadapi oleh Mbak Nisi, yaitu tentang tidak percaya diri. Karena ada merasa Mbak Nisi itu punya kekurangan, banyak kekurangan. Jadi di kelas itu Mbak Nisi merasa cukup diolok-olok, takut sering diam, terus susah berkomunikasi dengan temannya. Di sini di konseling individu ini saya akan menerapkan strategi REBT, di mana REBT itu rasional, emotif, behavior terapi. Di sini di dalam REBT ini saya menggunakan teori ABCDE, di mana REBT ini nantinya konselor itu memberikan bantuan terhadap konseling, mengubah segala bentuk pikiran-pikiran irasional ke dalam bentuk pikiran rasional. Apakah Mbak Nisi paham tentang pemikiran irasional? Apa sih pemikiran irasional itu? Pikiran kurang logis. Pikiran kurang logis. Terus keyakinan-keyakinan yang negatif itu ya. Berarti ya. Gini. Apa ya? Terus saya punya apa ya, ada 5 kertas ini, ada 5 kertas sudah terbentuk A, B, C, dan D dan E. Ya, betul ya. Di mana kertas A ini, maka di mana kertas A ini adalah activating event. Berarti Mbak Nisi nanti di dalam kertas ini dituliskan atau berikan pesan di balik kertas ini tentang kejadian atau yang mengawali permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh Mbak Nisi. Ya, paham ya? Tolong ini diisi atau ditulis dulu. Tidak boleh. Sudah. Nah, minta lagi ya. Berarti di kertas A Pak Nancy mengutarakan saya tidak pernah
Saya tidak percaya diri karena pernah diolok-olok oleh teman saya. Berarti Pak Ninsi ini sering diolok-olok di kelasnya. Maka dari itu Pak Ninsi akhirnya punya perasaan irasional yang merasa tidak percaya diri. Terus kertas B, di mana kertas B ini adalah belief, pemikiran atau keyakinan irasional. Jadi nanti Mbak Ninsi menulis di sini tentang pemikiran-pemikiran irasional seperti apa yang dihadapi permasalahan yang dihadapi saat ini oleh Mbak Ninsi, ya. Tolong diisi ya. Ini Sudah, Pak. ya. Coba kalau bisa dibacakan. Saya meyakini bahwa saya punya kekurangan, sehingga saya ditertawakan oleh teman saya. Sedangkan teman saya tidak mempunyai kekurangan. Oh gitu. Berarti di sini tertulis, benar? Di sini Mbak Ninsi mempunyai keyakinan bahwa Mbak Ninsi mempunyai kekurangan, sehingga saya ditertawakan oleh teman saya. Sedangkan teman saya tidak mempunyai kekurangan. Sekarang beralih ke kertas C. Masih lanjut? Gimana? Masih semangat? Yang berkaitan dengan konsekuen di sini, konsekuensi baik emosional maupun tingkah laku. Sekarang beralih ke kertas C yang berkaitan dengan konsekuensi akibat didapat Mbak Ninsi setelah mempunyai pemikiran. Baik, di sini nanti ditulis ya konsekuensinya seperti apa yang menjadi konsekuensi kalau Mbak Ninsi tetap tetap gugur di keyakinan rasional yang ada pada kertas B. Ya, teman tulis di sini. Apakah nulis? Hobinya memang nulis apa gimana? Hobinya. Oh, hobinya. Takutnya hobinya cuma gosip. Sudah. Tolong dibacakan. Nyari. Saya tidak percaya diri saat maju ke depan kelas. Saya sering diam dan saya takut saat diminta untuk belajar kelompok di kelas. Oh gitu. Jadi di kertas C ini Mbak Ninsi mengutarakan bahwasanya tidak percaya diri saat maju ke depan kelas, sering diam, dan saya takut saat diminta untuk belajar kelompok di kelas. Baik, Pak Ninsi sudah menuliskan dari kertas A, B, dan C. Jadi hal-hal seperti ini yang membuat Pak Ninsi merasa kurang percaya diri. Ini sebelum saya lanjut ke kertas D dan E, saya punya video. Apakah Mbak Ninsi mau melihatnya? Mau, Pak? Benar. Mungkin ini salah satu agar bisa Mbak Ninsi nanti termotivasi atau terdorong dengan adanya video tersebut.
Sebelum masuk ke kertas D, saya punya video ini. Kita lihat bareng-bareng ya. Mungkin dengan video ini kamu termotivasi. Saya ulang lagi. Kelihatan? Yang jelas bukan video saya ini. Yuk. Cek video Asian dia aja. Bisa dipahami kan dari video ini? Ya. Kamu, Mbak Nisi kan sudah melihat video tadi. Kalau boleh saya tahu sih, apa yang dapat Mbak Nisi simpulkan dari isi video ini? Dari isi video tersebut, saya menyimpulkan bahwa setiap manusia yang diciptakan oleh Tuhan pasti memiliki kekurangan dan kelebihannya masing-masing. Ya, baik. Jadi dari pernyataan atau kesimpulan dari Mbak Nisi itu, isi video itu adalah manusia ini pasti memiliki kekurangan dan kelebihan. Kalau saya sih melihat dari video ini, mereka itu mempunyai kekurangan. Cuman dalam kekurangan itu dia itu dijadikan sebagai keistimewaan. Jadi kekurangan itu dijadikan kelebihan. Contoh yang tadi atlet itu yang patah sampai potong ya, kakinya tidak ada kakinya, bahkan anggaplah tidak sempurna. Tapi ketidaksempurnaan itu dijadikan sama mereka itu jadi sempurna. Ya. Jadi Mbak Insi ini tidak perlu takut lagi lah kalau diminta maju ke depan kelas. Jangan punya pikiran yang irasional. Pokoknya nanti kalau disuruh maju ke depan diolok-olok sama temannya. Terus jangan beranggapan kalau Mbak Nisi ini tidak bisa berteman dengan temannya dan sama temannya nggak diterima. Jangan beranggapan seperti itu ya. Jadi karena Bapak yakin sih Mbak Nisi ini mempunyai kelebihan dan keistimewaan yang bisa dikembangkan, bahkan bisa jadi sebuah prestasi. Baik, setelah tadi Mbak Nisi sudah menuliskan di kertas A, B, dan C. Sekarang Bapak tanya lagi, apakah setelah melihat video ini, apakah pernyataan-pernyataannya ditulis di kertas A, B, dan C itu bisa dibenarkan adanya? Tidak ya, yakin ya. Jadi pemikiran Mbak Rinci yang awalnya takut ditertawakan oleh temannya, takut diolok-olok oleh temannya, dan tidak diterima oleh teman saat bersosial dengan temannya, karena menganggap Mbak Rinci mempunyai kekurangan itu tidak bisa dibenarkan. Semua manusia itu mempunyai kekurangan dan kelebihan. Nah, apakah sampai di sini sudah paham atau mau dilanjut atau gimana? Dilanjut ya. Oke. Baik. Di sini masih ada dua kertas. Ada kertas D dan ada kertas E. Di mana kertas D ini nantinya Mbak Ningsi menuliskan kertas D ini dispute kognitif sih. Mbak Ningsi melakukan perdebatan di sini. Perdebatan pikiran irasionalnya. Jadi nanti Mbak Ningsi menuliskan di kertas D ini segala bentuk-bentuk perdebatan yang berkaitan dengan pikiran irasional.
Ya, bisa ya ditulis ya. Seperti biasanya ditulis di belakangnya. Sudah, tolong dibacakan yang nyaring. Ternyata semua manusia mempunyai kekurangan dan kelebihan. Jadi saya tidak perlu malu dan saya harus percaya diri. Jadi di kertas D ini Mbak Ningsih mengutarakan atau menulis pesan, ternyata semua manusia mempunyai kekurangan dan kelebihan. Jadi saya tidak perlu malu lagi dan saya harus percaya diri. Ya, awalnya Mbak Ningsih punya pemikiran atau keyakinan yang kurang baik tentang diri Mbak Ningsih yang malu maju ke depan itu, terus sering diam dan punya pemikiran saya pastinya tidak diterima oleh teman-teman. Itu kita harus cepat, kita harus lawan agar intinya kita arahkan pikiran kita ini menjadi pikiran rasional atau keyakinan yang lebih logis. Baik, sampai di sini paham? Baik. Nah, sekarang kertas E, kertas paling terakhir E. Effective New Philosophy of Life. Nah, di sini di kertas ini Mbak Ningsih dapat menuliskan keyakinan baru yang ada pada diri Mbak Ningsih setelah mengikuti serangkaian kegiatan muslim ini. Jadi saya harap di kertas E ini Mbak Ningsih menulis pesan atau pernyataan yang berkaitan dengan keyakinan baru. Apakah sudah punya keyakinan baru setelah menjalani proses konseling individu ini? Ya, paham? Paham. Nah, tulis lagi ya. Jangan tulis Arab, tulis bahasa Indonesia. Sudah, bisa dibacakan? Baca dulu. Saya mempunyai kelebihan dan saya harus bisa mengembangkan prestasi yang ada pada diri saya. Ya. Jadi, baik. Di kertas E ini Mbak Ningsih menuliskan bahwa saya atau Mbak Ningsih sendiri sudah mempunyai kelebihan dan saya harus bisa mengembangkan potensi yang ada pada diri saya. Baik. Jadi Mbak Ningsih saya sudah melihat bahwasanya sepertinya Mbak Ningsih sudah punya keyakinan baru yang rasional atau pemikiran yang positif atau keyakinan yang logis yang terbentuk di dalam diri Mbak Ningsih. Baik, sampai di sini apakah Mbak Ningsih sudah agak lega atau plong setelah menjalani konseling individu ini? Apa masih ada unek-unek atau pikiran-pikiran yang menjanggal, kayak apa masih ada yang tersisa pikiran irasional? Sudah agak mendingan atau gimana? Sudah agak mendingan. Ya, sudah plong ya artinya. Jadi saya harapkan setelah diadakan konseling individu ini, yang pada awalnya Mbak Ningsih itu yang mempunyai pemikiran irasional atau keyakinan-keyakinan yang kurang logis, keyakinan-keyakinan yang negatif, tolong setelah ini diubah
Ya, diubah ke pemikiran-pemikiran atau keyakinan-keyakinan yang lebih logis, positif, dan pemikiran rasional. Terus saya tanya, apa yang akan Mbak Ninsi lakukan setelah konseling ini berakhir? Apa sih? Saya mencoba untuk lebih percaya diri dan saya meyakini bahwa di balik saya mempunyai kekurangan, pasti saya mempunyai kelebihan. Ya, baik. Karena manusia itu diciptakan oleh Tuhan, semuanya tidak sempurna, pasti ada kekurangannya. Ya, dan jauh dari kesempurnaan, karena kesempurnaan itu hanya milik Tuhan. Dan saya harap kalau memang izin mempunyai kekurangan, jadikanlah kekurangan itu sebagai kelebihannya. Ya, kita asal lagi. Baik, sebelum kegiatan konseling ini diakhiri, karena sudah waktunya, iya, sesuai dengan perjanjian kita dari awal 40 sampai 45 menit konseling ini akan dilaksanakan. Ini sudah menginjak 42 sudah. Jadi untuk menyimpulkan kegiatan hari ini, Mbak Ninsi sudah mempunyai pemikiran keyakinan baru tentang keyakinan positif. Yang awalnya punya pikiran negatif, sekarang sudah mempunyai keyakinan yang baru, yaitu keyakinan positif. Jadi Mbak Ninsi mulai sekarang saya harap bisa bertoleransi dengan teman-temannya, ya, bisa bergabung dengan teman-temannya. Buanglah pemikiran-pemikiran rasional itu yang sekiranya mengganggu pikirannya, ya. Terus untuk maju ke depan kelas itu jangan apa ya, jangan grogi. Kita harus punya apa? Kita harus pede, kita harus percaya diri, ya. Ya. Baik, di sini saya punya lembar evaluasi sebelum saya tutup konseling video ini. Ini tulis ya, isi ya. Ini tidak ada kaitannya dengan nilai, ya, jangan tegang, ya. Tidak ada sampai kaitannya dengan nilai mata pelajaran. Ya. Saya tinggal sebentar boleh? Boleh, Pak. Ini Bapak punya air. Ini dulu secara ya, sudah kan, ya. Kita lihat saja. Sudah? Baik. Terima kasih karena sudah secara sukarelawan untuk bersedia konseling. Sebelum saya akhiri konseling individu ini, saya menyimpulkan kembali bahwasanya Mbak Ninsi ini sekarang sudah, alhamdulillah, sudah punya pemikiran-pemikiran atau keyakinan-keyakinan yang lebih rasional lagi, keyakinan yang lebih logis lagi ke depannya. Jadi pemikiran yang irasional yang tadinya itu punya pemikiran yang kurang percaya diri, yang takut ke depan kelas, untuk maju ke depan kelas itu merasa ada pikiran yang diolok-olok oleh temannya, terus merasa tidak diterima oleh teman-temannya. Jadi pemikiran itu sekarang juga dibuang, ya, diganti secara pikiran yang rasional, pemikiran atau keyakinan yang lebih logis. Di sini gimana? Sudah merasa puas? Belum? Gimana? Alhamdulillah. Ya, baik. Secara saya pribadi mungkin
kita bisa akhiri konseling individu untuk hari ini. Apabila masih ada rasa ketidakpuasan, kita bisa menjadwal lagi untuk berikutnya. Saya ucapkan banyak terima kasih dan mohon maaf apabila ada kata-kata atau bahasa yang kurang berkenan. Mungkin itu saja dari saya. Saya Iri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat, jaga kondisi dan kesehatan ya. Ya, sudah.